mencoba untuk membandingkan bahan-bahan yang digunakan sebagai APD. Kebetulan workshop saya juga memproduksi APD dan gue akan mencoba membandingkan bahan-bahan yang ada di pasar. Oke, yang pertama adalah ini adalah bahan spunbond. Ini kalau lu Google terus browsing spunbond, lu browsing tentang APD pasti rata-rata bahan ini, ya kan? Nah, bahan ini itu kalau kamu nggak tahu ini tuh bahan yang dipakai kalau acara-acara seminar itu ada kantong-kantong dibagi sama panitia kan, terus dikasih merek dan sebagainya ya. Nah, itu bahan itu. Oke, teksturnya kayak gini. Nah, ini yang gue punya adalah 75 gram, tapi workshop gue nggak produksi bahan ini. Gue cuma coba membandingkan aja. Nah, berdasarkan gue coba mengutip apa yang ditulis sama CNN Indonesia, yaitu di tanggal 31 Maret dia membahas tentang bahan standarnya APD itu apa. Di sini cuma ditulisnya yaitu tahan pada penetrasi darah, cairan tubuh atau terhadap patogen yang dikeluarkan melalui darah. Sedangkan celemek disarankan tahan air dan sekali pakai. Terus juga ada CDC menyarankan penggunaan pelindung tubuh berlapis agar dapat membungkus seluruh tubuh termasuk bagian belakang agar ketika berjongkok atau duduk gak kebuka. Nah, mungkin ini kenapa di modelinnya itu adalah hamstring itu jumpsuit gitu ya. Jadi dia nggak ada potongan di pinggang dan sebagainya. Nah, oke, gue akan mereview ini bahan spunbond 75 gram. Oke, ini gue coba tumpahin air. Yes. Nih, gue coba tumpahin agak banyak sih, coba. Ya. Nah, ini gue akan diamin agak lama sih. Ini udah dibahas di grup desainer sih tentang bahan ini tembus atau tidak. Banyak yang nyumbang itu bahannya ini dijual harganya sekitar 80 sampai 125.000, tapi produksi harus di 1.000 rata-rata kayak gitu yang gue baca ya. Terus ini sekali buang. Ini gue coba agak lama, memang tidak tembus dan sebagainya. Kita tunggu bentar lagi. Ini gue baru nyoba sih, gue juga agak penasaran karena ada pro kontra. Ada yang bilang kalau drop memang nggak tembus, tapi kalau agak lama dia nembus gitu. Yes, coba gue press ya. Gue coba penasaran nembus nggak. Nggak nembus, memang nggak nembus deh. Tapi adem-adem gitu ya, adem-adem gitu. Dia mulai agak kayak rembes sedikit gitu. Nggak tahu ya, gue nggak ngerti sih. Tapi gue nyobain nih, dan kalau gue tekan gini dia agak lembab sedikit. Oke. Workshop gue nggak produksi bahan ini sih. Maksud gue nggak produksi bahan ini sih karena memang ada faktor-faktor lain yang gue pikirin, kayak misalnya kebayang nggak kalau sehari ini kan dipakai berapa jam tuh ya si dokter itu. Anggaplah sehari orang pakai satu ya kan, satu dokter. Terus udah gitu dikali sekian banyak dokter, terus dikali juga sekian banyak hari dan sebagainya, kebayang akan limbahnya akan banyak banget gitu kan. Boleh nggak sih gue ngomongin tentang limbah, tapi ya itu adalah salah satu hal yang gue pikirin, dan akhirnya gue mencoba untuk mencari alternatif bahan lain. Selain itu juga gue pikirin juga kalau seandainya harganya 85.000 terus lu sekali buang ya kan, ya memang standarnya harusnya kayak gitu sih, tapi kan kita tetap harus melihat budget dan sebagainya kan. Sementara kita udah lihat di luar negeri itu orang udah pada pakai plastik sampah, udah pakai sampai kayak gitu banget kan. Jadi gue mencari solusi terdekat, bahan apa yang bisa dicuci ya kan. Ini nggak boleh julid ya, maksudnya nggak boleh kayak itu kan apa ini sekali buang, ini kan versinya gue gitu kan. Dan so far juga produk gue juga udah banyak bikin, dan itu kan apa ini sekali buang, ini kan versinya gue gitu kan. Dan so far juga produk gue juga udah banyak bikin dan kepake juga gitu loh. Terus juga ada juga beberapa desainer lain yang bikin dari bahan parasut, nah, itu juga menjadi salah satu alternatif gue tadinya. Tapi pas gue lihat bahannya itu bahannya terlalu tipis,
gue riskan itu akan cepat rusak ya, apa namanya, sobek dan sebagainya lah. Jadi memang gue pakai produk bahan yang lebih mahal. Kalau Spambon ini tuh harganya tuh sekitar 5.000 sampai 7.000 dulu ya, sebelum harganya naik ya. Terus kalau Parachute itu harganya ya belasan lah ya dulu, tapi nggak tahu ya sekarang kan harga dinaik-naikin kan. Oke, jadi workshop gue menggunakan bahan memang harganya agak tinggi, tapi dan lebih tebal. Yang pakai itu akan lebih panas, akan gerah, tapi ya memang yang pakai APD memang gerah. Nggak tahu ya, yang gue baca-baca sih emang gini ya, maksudnya gue nggak bisa bikin juga adem gitu loh. Nah, ini teksturnya kayak gini. Oke, gue tes pakai ini yang coating PU atau apa ya namanya, pokoknya gue pakai ini. Nah, tuh gue wadah air. Yes, coba gue gini. Tuh, ini bahan yang biasa dipakai misalnya orang jaket buat jas hujan gitu sih. Ya kalau jas hujan bahannya murahan ya, kalau ini dia lebih tebal gitu. Tuh, oke, gue tumpahin lagi. Dan nggak tembus sama sekali. Gue nggak bilang ini adalah produk yang benar untuk gue nggak bilang ini adalah produk yang paling benar buat APD, enggak, karena gue tahu APD yang benar itu tuh nggak dijahit tapi kayak di press dan sebagainya. Gue pernah baca, terus nama bahannya apa gitu gue lupa, tapi ya udah, sekarang kan produksi rumahan juga banyak produksi APD, jadi gue juga mencoba untuk ikut andil dalam pandemi ini. Jadi ini adalah produk APD gue. Ini One Army, ini udah siap kirim. Yes, ini kebetulan yang order, jadi gue cuma bikin kayak PO gitu. Jadi orang mau warna apa, size apa, dan berapa biji gitu orang bisa, satu piece juga bisa. Nah, gitu. Sama kayak tadi yang merah kan. Gue akan mencoba ini, ada yang size M nggak? Oke, gue akan mencoba APD yang gue bikin ini size-nya M. Size gue. Semua workshop itu punya spek masing-masing sih SPT-nya. Nah, ini gue mau jelasin yang gue. Gak usah di komen, oh ini salah, itu salah ya, nggak perlu ya. Ini kan versi gue. Oke. Nah, jaketnya, ratingnya gue bikin sampai atas tuh, ya kan? Jadi ini kapuconnya, ini gue di sini. Terus gue ini kepala gue. Susah ya duduknya. Nah, ini gue pakai serut. Jadi kalau yang lain kan pakai tali tuh, pakai karet. Gue ngebayangin aja pakai karet kan begini ya, kan turun-turun gitu repot. Jadi gue bikin pakai tali gini. Yes. Nih ya, terus bagian depan gue nggak pakai karet, bagian belakang gue pakai karet, jadi ini size bisa ular. Oke,
ujung tangannya karet, ujung kakinya karet. Lalu gue bisa jongkok diri tuh. Jadi ini enak banget. Jadi gue sudah memperhitungkan kalau ini akan nyaman banget, dan di gue itu ada size dari S sampai XXXXXL itu bisa tuh. Nah ini adalah spek everyday yang gue bikin gitu. Terima kasih.